Bismillah, alhamdulillah. Sekarang malam ini kita ada di daerah Gresik, di Gunung Anyar. Gunung Anyar ini menguak banyak kisah yang sejarahnya. Gunung ini dulu, bukit ini ya, bukan dari daerah sini, tapi dari Blambangan. Ketika itu Kanjeng Sunan Giri kepengen memindahkan makam ibundanya ke daerah Gresik, dekat dengan pesantren beliau dan dengan kerajaan beliau. Dengan keramatnya atas izin Allah, Kanjeng Sunan Giri bermunajat kepada Allah dan berpesan pada keluarganya, kalau ada suara apapun jangan pernah berisik. Lalu beliau masuk ke kamar kalwat. Setelah kemudian atas izin Allah, bukit dari Blambangan tadi yang di sana dimakamkan ibundanya Kanjeng Sunan Giri angkat dengan karomah rahmat Sunan Giri sak gunung-gunungnya. Ketika sampai daerah sini, banyak warga yang takut karena suaranya gemuruh. Bahkan keluarganya Kanjeng Sunan Giri pun juga takut dan berisik, sehingga mengganggu konsentrasi atau dzikir Kanjeng Sunan Giri. Kemudian jatuhlah di daerah sini, sekarang dinamakan Gunung Anyar. Jadi ini tanah ini dari Blambangan. Sedikit kisah, siapakah Ratu Ayu Sukardado? Beliau adalah putra dari Raja Blambangan yang bernama Prabu Minak Semboyo. Ketika itu di Blambangan terkena wabah penyakit yang sungguh membuat resah kerajaan dan masyarakat. Jadi pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Ya mirip-mirip lah sama pandemi ini ya. Tapi dulu namanya wabah, kalau sekarang endemi mungkin. Singkat cerita, Prabu Minak Semboyo mengadakan sayembara karena putrinya juga kena, Dewi Sukardado ini juga kena
Pagabluk tadi. Kemudian Raja Lunak Semboyo mengadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan putrinya laki-laki dinikahkan dan diberi separuh kerajaan. Kalau yang perempuan dijadikan saudara, keluarga, dan harta benda. Tergiur semua. Kalau zaman sekarang ya para dukun-dukun itu datang semua, dan juga para pandito zaman dulu supernatural atau pandito datang mencoba, akhirnya tidak ada yang berhasil. Kemudian ada Isaro ke sebuah gunung, diutus patihnya ke gunung menemui pertapa. Dari pertapa tersebut diarahkan ke gua. Nah, di situ ternyata ada orang berkhalwat. Akhirnya beliau seorang yang berkhalwat di dalam gua itu seorang sayyid, kalau sekarang seorang habaib keturunan Rasulullah yang memiliki karomah dan memang ahli pengobatan. Beliau bernama Syekh Maulana Ishaq. Singkat cerita, beliau bisa menyembuhkan putri Dewi Sukartradu dan wabah penyakitnya hilang. Kemudian dinikahkan dengan Ratu Sukartradu dan mempunyai putra Raden Paku Joko Samudro. Karena ada perselisihan di dalam kerajaan, takut Islam menyebar, maka Syekh Maulana Ishaq mengalah karena daripada nanti ramai dengan mertuanya, pergi dari kerajaan. Dewi Sukartradu pun ikut pergi dan anak beliau dilarung ke samudra. Singkat cerita, dia nyampe Gresik, ditemu oleh pedagang kaya raya, bupati pertama dulu yang bernama Nyi Ageng Pinate dan Sunan Giri atau Joko Samudro diasuh oleh Nyi Ageng Pinate. Waktu kecil, waktu remaja namanya Joko Samudro. Kemudian karena Nyi Ageng Pinate alim soleha, dipondokkanlah Sunan Giri ini ke Kanjeng Sunan Ampel di Ampel Denta. Nah, itulah secara singkat sehingga beliau Kanjeng Sunan Giri ini menjadi waliullah karena masih keturunan Rasulullah juga, masih saudaranya mau Sunan Ampel juga kalangan habaib duriyah Nabi. Maka Islam ini sungguh yang membawa adalah duriyah Nabi. Jadi kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada beliau-beliau, cucu-cucu Nabi, duriyah Nabi yang dulu wali songo, bergerak sunan, kalau sekarang ini habaib. Makanya kita cintai ulama dan kita cintai duriyah Nabi, karena itu kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Mungkin itu dulu sedikit cerita kisah-kisah orang dulu, banyak keramat-keramat. Kalau akhir zaman ini sudah mungkin tidak lagi nampak kayak dulu-dulu ya, tapi kita yakin dan kita terus kepingin dekat dengan ulama, kepingin mendapat berkah beliau, dan kita ziarah mudah-mudahan mendapatkan berkah beliau. Dan tadi sudah bersiar alhamdulillah dari silsilahnya ini sambung ke Rasulullah. Dari di dalam juga ada makamnya Panembahan Mas Gunung Anyar. Sekian, assalamualaikum.